Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min adabi yaumin azim yauma la dhilla illa dhilluh yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala nabiyyina wa hadiyina syafiina rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man da'a bi da'watihim wa man sara bi hadihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama saya mengajak diri dan jamaah mari senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Kita bisa menunaikan ibadah Jumat, kita berharap kepada Allah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wajib bagi diri mengingatkan bahwa kenikmatan yang Allah berikan adalah luar biasa. Dan di antara kenikmatan yang luar biasa itu adalah Allah berikan nikmat iman, Islam dan takwa, dan kita berharap kepada Allah semoga iman, Islam dan takwa kita senantiasa tertancap di dalam diri dan senantiasa menginspirasi seluruh aktivitas dan kehidupan kita sampai akhir hayat ketika dipanggil Allah. Semoga kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Hakikat diciptakannya kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita pasti ingat bahwa sesungguhnya diciptakannya kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu tempat yang sangat mulia bahkan kemudian disebutnya sebagai Baitullah adalah rumah Allah di muka bumi yang tentunya dalam rangka merealisasikan perintah Allah untuk beribadah kepadanya adalah masjid. Jemaah sekalian rahimakumullah, sehingga ketika kita mengingat masjid maka layak bagi kita untuk ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sejak diciptakannya alam semesta ini, Allah telah menciptakan masjid yang pertama kali di mana jemaah sekalian rahimakumullah di surat Ali Imran ayat 96 Allah menegaskan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan jadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, setelah Allah menciptakan Masjidil Haram, yakni di Mekah, maka kemudian sahabat bertanya, masjid apakah yang pertama ketika dijelaskan oleh Rasulullah adalah Masjidil Haram. Kemudian para sahabat bertanya lagi, lantas kemudian masjid mana lagi? Yang kedua, Rasulullah SAW menegaskan, kala lamas al masjidil aqsa. Yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, tempat dan masjid yang kedua yang dibangun untuk manusia itu adalah Masjidil Aqsa. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, dua masjid ini adalah tempat yang termulia bagi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merealisasikan tujuan utama diciptakannya kita, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun tugas dan pekerjaan kita, namun jangan pernah lupa dengan hakikat diciptakannya kita yang untuk beribadah kepada Allah, dan puncak peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari puncak ibadah kita adalah salat, dan salat salah satu tempat yang paling mulia yang Allah telah berikan kepada umat manusia adalah masjid. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata masjid yang pertama-tama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia itu adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, dua masjid ini menjadi satu tempat yang tentunya sangat ritual bagi kaum muslimin, yang layak untuk kita jaga, yang layak untuk kita berusaha untuk bisa hadir kepada keduanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita semuanya untuk hadir di kedua majlis, di kedua masjid, yakni Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan salah satu dari keistimewaan dua masjid ini, yakni di surat awal dari surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jemaah sekalian rahimakumullah, sekaligus di ayat ini Allah memuliakan dua masjid yang mulia, yang ternyata jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu dari keistimewaan dan kemuliaannya, dua masjid ini dilewati dan menjadi salah satu tujuan dari perjalanan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj. Yang pertama adalah berangkat dari Masjidil Haram dan kemudian ke Masjidil Aqsa dan berikutnya ke Sidratil Muntaha. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, layak bagi kita kaum muslimin senantiasa bersungguh-sungguh untuk memuliakan masjid-masjid Allah, tentu wabil khusus adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jemaah sekalian rahimakumullah, kemuliaan ini karena Allah memuliakan, karena Rasulullah SAW juga memuliakannya, dan diperintahkannya kepada kita untuk senantiasa menjaga dan memuliakannya. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, kali ini salah satu dari dua masjid itu jemaah sekalian rahimakumullah sedang diuji kepada kita semuanya kaum muslimin, bahwa salah satu masjid itu yakni Masjidil Aqsa sekarang secara sungguh-sungguh mereka orang-orang yang tidak suka, yakni Yahudi jemaah sekalian rahimakumullah, Yahudi, Zionis Yahudi, mereka kemudian menggunakan kekuatannya untuk menguasai Masjidil Aqsa. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu negara yang merupakan tempat Masjidil Aqsa kemudian dijajah oleh mereka. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita telah memahami betapa Rasulullah SAW menegaskan sesungguhnya
kemuliaan dari umat ini adalah ketika kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di tempat di masjid-masjid yang mulia. Dan salah satu masjid yang mulia yang merupakan Allah hadirkan kepada kita semuanya adalah dua masjid utama itu, yakni Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan di mana jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu masjid ini sekarang sedang dikuasai oleh Yahudi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, betapa penting dan mulianya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini bagi kaum muslimin. Dan pada kesempatan kali ini jamaah sekalian rahimakumullah, umat sedang diuji, di mana kaum muslimin wabil khusus yang sekarang ada di Palestina, mereka yang berjuang bersungguh-sungguh untuk mempertahankan masjid yang mulia, kemudian mereka semuanya dimusuhi oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, yakni Yahudi Zionis. Dan kemudian mereka menggunakan kekuatannya untuk kemudian mengusir, dan terus dari hari ke hari mereka kemudian memusuhi kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin, bisa ratusan, kadang-kadang bahkan ribuan mereka membunuh orang-orang kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit anak-anak wanita yang di dalam Islam jelas-jelas itu adalah jelas-jelas dilarang untuk diperangi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa di mana salah satu dari masjid yang terbesar dari kaum muslimin yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nilai ibadahnya kita tahu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Masjidil Aqsa adalah satu rakaatnya 500 nilai kebaikan dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya, yang itu jamaah sekalian rahimakumullah adalah merupakan kemuliaan yang Allah tempatkan dalam Masjidil Aqsa, yang harus kita banggakan untuk kemudian menjadi tempat kaum muslimin. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan banyak sekali upaya-upaya dari mereka orang Yahudi dan mungkin kawan-kawannya untuk memindahkan atau kemudian menyisihkan pikiran-pikiran, menyimpangkan pikiran-pikiran dari kaum muslimin bahwa mereka adalah dizolimi. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu itu adalah pemikiran-pemikiran yang sangat salah. Kenapa? Karena mereka sebelum tahun 1945 mereka belum ada, dan itu adalah murni tanah kaum muslimin yang dikuasai oleh kaum muslimin. Dan kemudian benar-benar Masjidil Aqsa dan seluruh wilayah Palestina menjadi tempat yang damai dan kemudian bisa. Bahkan jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu peristiwa yang luar biasa dan jasa yang sangat besar dari masyarakat Palestina adalah ketika mereka termasuk negara yang awal atau pertama yang mengakui kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, dalam bab ini kita semuanya kaum muslimin wabil khusus yang ada di Indonesia tentu menjadi kewajiban bagi kita untuk mengingat bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, salah satunya adalah kemerdekaan. Itu adalah berkat jasa dan perjuangan Mufti Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan kemudian mengajak negara-negara untuk mengakui kemerdekaan kesatuan Republik Indonesia ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu layak bagi kita untuk mengingat betapa sesungguhnya hutang jasa kita yang luar biasa dari masyarakat Palestina ini layak untuk kita bantu mereka semuanya, bagaimana mereka bisa mendapatkan kemerdekaannya yang hakiki, yang mana mereka sekarang sedang dijajah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sejak tahun terutama tahun 1967 jamaah sekalian rahimakumullah,
Palestina kemudian tinggal mengecil dan mayoritas dari negara Palestina sekarang dikuasai oleh Yahudi. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, menjadi penting bagi kita untuk menyadari betapa sesungguhnya salah satu perjuangan yang mulia yang hendaknya kita semuanya mendoakan, yang hendaknya kita semuanya apapun yang mampu kita lakukan dalam membantu saudara-saudara kita, dan itu sesungguhnya adalah juga tanggung jawab kita semuanya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, realisasi dari kecintaan kita kepada Allah termasuk juga kemudian memerdekakan negara Palestina, dan kemudian Masjidil Aqsa benar-benar bisa dipakai kembali oleh seluruh kaum muslimin dengan kemerdekaannya yang hakiki, adalah merupakan realisasi yang kita dan patut untuk kita perjuangkan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, di tanggal 7 Oktober kemarin, alhamdulillah kaum muslimin, orang-orang Palestina kemudian bisa melakukan salah satu upaya untuk mempertahankan, walaupun mungkin baru secuil dari perjuangan kaum muslimin yang dibutuhkan, namun orang-orang Palestina bisa menunjukkan betapa mereka memiliki kekuatan dan kesungguhan untuk menjaga Palestina ini dari penjajahan Zionis. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, dampak dari itu kemudian beberapa negara memberikan bantuan yang luar biasa kepada Zionis untuk kemudian berikutnya membalas serangan kepada Palestina atau penduduk Palestina. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, karena itu bagi kita sekarang yang menjadi sangat penting untuk kita lakukan adalah bahwa sesungguhnya Masjidil Aqsa dan termasuk tentu juga adalah Masjidil Haram adalah merupakan masjid yang mulia, tempat yang dimuliakan oleh kaum muslimin, yang bukan saja itu masjidnya orang Palestina saja, tetapi itu adalah masjid seluruh kaum muslimin. Maka layak dan menjadi penting bagi kita seluruh kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina untuk mengembalikan kedudukan dari Masjidil Aqsa untuk bisa menjadi tempat yang dimuliakan dan tempat ibadahnya kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, keberhasilan yang didapatkan atau yang kemudian dilakukan oleh kaum muslimin Palestina tentu layak untuk kita syukuri. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu dampaknya Yahudi kemudian melakukan penyerangan yang brutal, yang tanpa memandang bulu, bahkan kebanyakan dari korbannya justru adalah anak-anak dan wanita, dan itu jelas dilarang ya dalam peperangan. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu menjadi penting bagi kita kaum muslimin di Indonesia wabil khusus untuk bersungguh-sungguh membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, demi membela kehormatan Masjidil Aqsa, demi mengembalikan kemuliaan tempat Masjidil Aqsa yang merupakan satu dari 3 masjid mulia yang Allah dan Rasulullah SAW telah tetapkan untuk kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, jangan lupa salah satu tugas penting kita adalah mari kita mendoakan kepada Palestina dan wabil khusus penduduk Palestina, dan untuk kembalinya Masjidil Aqsa menjadi masjid yang merdeka dan negerinya kembali kepada penduduknya, pemiliknya yang asli, yakni penduduk Palestina yang mayoritas muslim, dan itu adalah merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang patut untuk kita lakukan adalah paling tidak kita bersungguh-sungguh mendoakan dan kemudian membantu dengan bantuan-bantuan yang mungkin bisa kita lakukan dengan upaya-upaya
bentuk dari bantuan-bantuan yang kita bisa lakukan ini jemaah sekalian rahimakumullah, kita berharap kemudian upaya-upaya yang kita lakukan itu tercatat sebagai amal salih di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak semoga kita bisa terima manfaatnya yang besar dalam kehidupan kita di dunia dan wabil khusus kemudian nanti di akhirat kelak. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbalan minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, untuk menutup bahasan kita tentang masjid mulia Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram dan wabil khusus Masjidil Aqsa, dan perjuangan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina jamaah sekalian rahimakumullah. Satu hal yang menjadi penting kita lakukan benar adalah upaya untuk bersungguh-sungguh membantu dan menolong yang kita mampu terhadap saudara-saudara kita, karena sesungguhnya pertolongan kita itu adalah termasuk kewajiban kita. Seluruh kaum muslimin bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa dan tanah Palestina, agar Allah Subhanahu wa taala kelak mengambil kita dalam kondisi bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang sudah seharusnya kita lakukan. Apapun yang kita mampu lakukan jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita lakukan dengan baik dan benar dan secara maksimal dengan mujahadah yang bersungguh-sungguh, dan ketika kemudian kita bermujahadah fa insyaallah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan semangat kita dan bentuk perjuangan kita serta menyempurnakan ibadah kita di siang hari ini. Ya ayuhan nasu ausikum ya hayya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum alal yahudi wa man awanahum minal kuffari wal munafikin. Allahumma shaddid sam'ahum wa wahid sufufahum wa jam'i kalimatahum ala al-haq ya hayyu ya qayyum. Allahumma taqabbal minhum syuhada wasfi minhum al-marda wal jarha. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Filistin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis.
Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ahsani wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkuruhu 'ala ni'ami zidkum wa dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.